Halo Kingdom Kids, hari yang luar biasa. Saat ini kakak bisa menyapa kalian semua. Tentunya kakak berharap semua sehat, sukacita, dan percayalah bahwa kasih Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya, Dia memberitakan kerajaan surga, memberitakan Injil, memakai perumpamaan. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengar dari Kak Michael ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Wow, kalau dengar judul firman ini, mungkin kita pernah mendengarnya, atau juga kita mungkin pernah melihat ada videonya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu, mengajarkan kepada kita firman-Nya itu memakai perumpamaan. Dan khusus hari ini kita belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Di dalam Alkitab, di dalam Lukas dikatakan bahwa ada seorang ayah, kalian semua sudah tahu ya, mempunyai dua anak, si bungsu dan si sulung. Si bungsu ini suatu hari meminta warisan kepada ayahnya, meminta hartanya. Padahal waktu itu ayahnya masih sehat, ayahnya masih ada, tetapi yang terjadi apa? Si bungsu ini minta warisan kepada ayahnya. Mungkin kita sehari-hari ini pernah melakukan seperti itu, meminta hak kita, aku mau ini, aku mau beli itu, aku pengen punya ini. Tetapi mungkin kita bisa lalai melakukan kewajiban kita, atau mungkin kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Nah, seperti si bungsu ini, dia meminta hartanya kepada ayahnya. Waktu itu ayahnya memberikan. Dan apa yang terjadi? Si bungsu pergi dari rumah, meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dia pergi berfoya-foya, dia menghabiskan uangnya, dia menghabiskan hartanya. Dia lupa, pokoknya aku habiskan hartaku, aku senang-senang. Apa yang terjadi? Lama-lama uangnya ini habis, hartanya habis, dan dia tidak punya apa-apa. Dia jadi jatuh miskin. Bahkan dia mau makan aja nggak bisa loh. Waktu itu dia malah bekerja, ikut orang di peternakan babi. Dan yang terjadi apa? Dia itu sampai makan makanannya babi ini. Karena apa? Karena dia sangat miskin, dia tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Wah, dia menyesal. Dia ingat kalau di rumah ayahku makanannya enak. Di rumah ayahku semua ada. Aku meninggalkan ayahku, meninggalkan keluargaku, jadinya seperti ini, nggak punya apa-apa. Nah, kembali lagi dalam hidup kita, dalam hidup kalian. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Seperti si bungsu, dia meninggalkan rumahnya, dia membawa uang dari ayahnya, dia menghabiskan semuanya. Tetapi yang terjadi, dia jadi jatuh miskin, dia nggak punya apa-apa, dia ingat ayahnya, dia ingin pulang. Wah, aku ingin pulang, di rumah ayahku semua ada. Bahkan kalau ayahku tidak menerima aku jadi anaknya, aku tak jadi hambanya aja. Tapi apa yang terjadi? Si bungsu ini pulang. Apakah ayahnya mengusirnya? Apakah ayahnya ini menolak dia? Yang terjadi justru sebaliknya. Ayahnya ini memeluk dia. Ayahnya senang sekali. Anaknya pulang, dipeluk, diberikan pakaian yang bagus, diberikan pesta yang luar biasa. Bahkan ayahnya ini memberikan cincin, meterai. Artinya apa? Ayahnya ini tetap menerima dia sebagai anaknya, walaupun dia pernah meninggalkan rumah. Sama dengan hidup kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama kita. Tapi yang terjadi apa? Kadang kita itu semaunya sendiri. Kita itu tidak taat. Kita itu memilih apa yang menjadi mauku, gitu ya. Kita tidak mau dengar. Kak Melami pernah bilang bahwa hidup taat itu memang nggak mudah, tetapi akan sulit kalau kita tidak melakukannya.
Yang terjadi seperti anak si bungsu ini tadi. Dia menyesal dan dia kembali kepada ayahnya. Sama dengan hidup kita. Saat kita itu meninggalkan Tuhan mungkin, kita jauh dari Tuhan, kita hidup seenaknya, percayalah bahwa kasih Tuhan itu selalu besar untuk kita. Tuhan itu selalu menunggu kita kembali. Kasih-Nya itu terlalu besar buat kita. Kalau Tuhan itu sudah mengasihi kita, Tuhan itu sudah memberi yang terbaik untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita mau mengasihi Tuhan, kita mau bersyukur, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin kita pernah seperti si bungsu ini. Tetapi sekali lagi, hari ini kita diingatkan, ayo kita kembali ke Tuhan. Kalau dulu kita pernah tidak taat, pernah hidup seenaknya, tidak mau melakukan yang baik atau yang benar, ingat Tuhan itu selalu menunggu kita, kasih-Nya besar untuk kita. Itu tadi tentang si bungsu. Bagaimana dengan si sulung kakaknya? Waktu si sulung itu melihat bahwa adiknya pulang, apakah dia senang? Ternyata tidak loh. Si sulung ini justru marah sama bapaknya. Saya ini sudah bertahun-tahun ikut ayah. Saya ini taat, tidak pernah sedikit pun lalai dengan kewajiban saya. Tapi saya tidak pernah diberikan pesta seperti si bungsu. Tapi lihat, adikku yang sudah menghabiskan uang, sudah pergi meninggalkan rumah, pulang kok dibuatin pesta. Kakaknya ini marah sama bapaknya. Tapi apa yang dikatakan oleh ayahnya? Semua yang ada padaku itu juga punyamu. Kalau hari ini adikmu pulang, harusnya kita senang, kita bersuka cita. Nah, si sulung ini menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana dia ini anak yang taat, anak yang melakukan kewajibannya, tetapi dia juga menuntut haknya, harus sama seperti adiknya. Padahal Tuhan bilang apa? Engkau anak yang kukasihi, engkau berharga, engkau luar biasa, sama seperti ayahnya. Semua yang ada padaku itu adalah milikmu. Jadi si sulung ini tidak merasa bahwa aku tuh anaknya atau bukan ya. Padahal ayahnya ini sudah bilang, semua yang ada padaku adalah milikmu. Sama dengan hidup kita. Mungkin kita sudah hidup taat, kita melakukan firman Tuhan, tetapi kita tidak mengalami kasih Tuhan. Artinya apa? Kita belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, dengar apa yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, itu hanya sebagai perintah, itu hanya sebagai pengetahuan saja. Kita belajar firman Tuhan hanya pengetahuan, hanya tahu, tetapi tidak mengenal kasih Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat mengasihi kita. Seperti si sulung ini, mengasihi si sulung, juga mengasihi si bungsu, mengasihi anaknya dua-duanya. Tetapi anaknya yang sulung ini tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari si bungsu, juga belajar dari si sulung, juga belajar. Sekalipun kita mungkin sudah ke gereja, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan kasih Tuhan? Apakah kita juga tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Jawabannya adalah Tuhan selalu mengasihi kita, seperti si bungsu dan juga seperti si sulung. Kalau si bungsu ini hidupnya pernah tidak taat, hidup semaunya, dan dia kembali lagi, dia diterima oleh Tuhan. Si sulung walaupun di rumah dia tetap taat, dia melakukan apa yang menjadi perintah ayahnya, dia juga dikasihi oleh ayahnya. Dia anak yang luar biasa juga, sama. Hari ini kita diingatkan, aku seperti si sulung atau seperti si bungsu ya? Kalau kita pernah seperti si bungsu, ingat Tuhan itu mengasihi kita. Tapi bagaimana dengan si sulung? Aku kan sudah baca firman Tuhan setiap hari. Aku sudah taat terus sama papa mamaku. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu juga mengasihi kita. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini, yuk kakak baca
melanjutkan ayat firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sekali lagi, Mazmur 86 ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kasih Tuhan itu melebihi apapun. Kepada orang berdosa, kepada siapapun kalian yang ada di rumah, bagaimana hidup kalian, Tuhan itu mengasihi kita. Tidak ada orang yang lebih baik, tidak ada orang yang lebih sempurna. Semua orang sama berdosa. Kalau si sulung, dia merasa tidak berdosa. Dia merasa anak yang baik, anak yang taat. Padahal semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Si sulung merasa sok benar. Si bungsu dianggap anak yang jahat gitu ya. Tetapi Tuhan mengasihi kepada kita semua itu sama. Karena Dia tahu bahwa kita itu butuh Tuhan. Hari ini kita diingatkan, sekalipun kita pernah seperti si bungsu atau mungkin pernah seperti si sulung, ayo ingat kasih Tuhan, Dia selalu bersama dengan kita setiap hari. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami diingatkan bahwa kasih-Mu besar atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Mungkin kami pernah hidup seperti anak yang bungsu Tuhan, yang meninggalkan Engkau, yang mungkin tidak taat, yang hidup semaunya sendiri. Atau mungkin kami seperti anak yang sulung. Kami merasa sudah melakukan yang baik, kami merasa sok baik, sok pinter Tuhan. Tapi ternyata semua itu sama di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengalami kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Tuhan sangat baik. Dan kami mau bersama-sama Tuhan, keluarga kami yang sekarang ini masih di rumah, sama-sama saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Karena seperti Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Dan ingatlah bahwa kasih Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tuhan mengasihi engkau, siapapun engkau. Tetapi Tuhan pun juga tidak ingin kita hidup apa adanya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.